Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku, Afif Amar. Siang ini aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang mengenal lebih jauh salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan kota tembakau. Hayo, ada yang tahu nggak? Yaps, benar sekali. Aku akan mengajak anak negeri menikmati hasil alam dan juga keindahan alam di kota Temanggung. Weh, energi sudah terisi. Katanya sih mau panen jagung. Yuk anak negeri, ikut bantu di Jingga panen jagungnya ya. Pak, Kalem. kula derek, Pak. Oh, nggih, monggo Mas, monggo. Pagi paringi nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Ayo, Pak Singa. Monggo. Nggih, monggo. Mriki, Pak, bubut kanjange penan, siap nih. Siap. Dilihat anak negeri, cara memetik jagungnya ternyata mudah loh. Langsung kupas jagungnya yang masih menempel di pohon. Ayo di Jingga, semangat yo. Oh iya anak negeri, tahu tidak? Kalau jagung merupakan salah satu tanaman sereal yang penting di Indonesia. Selain sebagai tanaman bahan pokok mengganti beras, jagung juga menjadi bahan baku pembuatan pakan ternak. Anak negeri, jagung NK212 ini cocok ditanam di tanah daerah Wonotopo Temanggung. Ini hasilnya bagus banget. Ini ada sejarahnya loh anak negeri. Ini sudah dibudidayakan di benua Amerika selama 10.000 tahun lamanya. Dia sampai ngerti orang Mas, iki apa? masa seko taname tekan panene berapa hari? Berapa? 105 nggih, Pak. Suwe ya Pak nggih? 105. Dan nanti ini jagungnya bakal kita olah menjadi campuran bahan masakan. Enak ya? Nah, jagung yang sedang aku panen ini adalah jagung jenis hibrid anak negeri, yaitu varietas jagung unggulan. Jadi benar kata di Jingga, kalau jagung jenis ini bisa dipanen setelah berumur kurang lebih 105 hari. Lihat, sungguh melimpah ya jagung yang kami panen ini anak negeri. Karena di lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini, Palik mampu memanen jagung sebanyak 3 hingga 4 ton dalam satu kali musim panen. Nah, berhubung keranjangku sudah penuh jagung, sekarang waktunya membawa ke lumbung. Kuat orang Mas? Kuat no. Yuk. Pak, pun nggih. Tak mriko nggih. Nggih. Tak mriko, Pak. Waduh, ternyata berat juga yo. Tapi malu sama di Jingga. Jadi yo harus tetap kuat yo. Saged boten naik iki, saged boten naik iki. Saged. Kenapa Mas? Kowe ngono ana iki? Kok ora ngos-ngosan piye 40 kilo nggih, Pak nggih? Napa nggih, Pak? Sangarep mendene kuat. Nih, anak negeri, ini setelah kita panen jagungnya langsung disimpan di lumbung. Nanti tujuannya kalau harganya sudah naik baru dijual. Ngoten nggih, Pak? Wah, bener. Nggih, Pak, niki tak panen mriki nggih. Nggih, Pak, Rit nggih. Mas, Napa? jagungnya arep gonyang ndi? Kowe gak aman ya, Mas? Niki nganu, Pak. Isi-isin. Ajeng nyuwun, Pak. Wah, nek nyuwun engko tak paringi sing akeh. Wah, iki cocok deh. Lah tambahi, Pak, ngono. Karo gembol, Mbak Jingga. Terus kono njupuk mana? Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Beneran. Jagung ini memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya adalah bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Kali ini kita lagi mau bikin oseng jagung kriwil Lombok Ijo. Kira-kira rasanya gimana? Penasaran kan? Ikuti terus jejak anak negeri. Potong bumbu irisnya seperti bawang putih dan bawang merah. Nah, sebagai sumber proteinnya, ibu menggunakan daging ayam bagian dada. Selain banyak dagingnya, bagian ini dinilai memiliki protein yang paling banyak dibandingkan dengan daging bagian lainnya. Masa kuwi jagungnya digoreng deh. Jangan anak nyemil. Oh, jadi diangkat. Ya. Sip, angkat jagung jika sudah berubah warna dan bentuknya menjadi melengkung, atau kalau orang sini menyebutnya kriwil. Wes, jagungnya sudah. Sekarang waktunya menumis bumbu-bumbu irisnya anak negeri.
Biar tambah sedap dan aromanya nikmat, jangan lupa tambahkan laos yang sudah diiris. Kemudian masukkan irisan daging dada ayam. Tunggu sampai daging ayamnya matang. Kemudian masukkan bahan irisan lainnya seperti wortel, tomat, cabai, dan juga irisan daun bawang. Nah, untuk perasa, jangan sampai kelewatan. Tambahkan garam dan juga gula Jawa sesuai selera. Lalu tumis sampai semua tercampur rata. Terakhir, tinggal masukkan jagung kriwilnya deh. Wes, jadi ini anak negeri. Tinggal tunggu matang sebentar lagi yo. Pun mateng nih. Angkat, matang. Bagian aku suka banget ini, makan. Oseng jagung kriwil lombok hijau udah jadi. Aromanya mantap sekali. Loh, ini sih nggak hanya enak, tapi enak banget anak negeri. Benar-benar sebuah cita rasa yang unik. Ayo jalan terus pasukan. Oh iya anak negeri, ini dia pasukan khusus pencari sungai. Walaupun cuaca kurang bersahabat, tapi aku, Dejingga, Buning, dan anak-anak tetap semangat kok mencari yuyu yang akan kita olah menjadi masakan istimewa nantinya. Lumayan buat teman buka puasa. Nah, ini dia Sungai Pupu yang berada di Dusun Babadan, Desa Kemeriombo. Lokasi kami mencari yuyu anak negeri. Wih, siap, Leng? Ya. Nih, kali ini aku bareng anak-anak sama Mbak Jingga dan Buning buat mau nyari yuyu kali. Nah, pakai alat ini. Ini namanya engkrak. Nanti caranya serok. Biar langsung dapat banyak. Wes, Le, ngon-ngon aja, Le. Ya. Ayo kita cari, ayo. Sudah, nggak usah pakai lama. Sekarang langsung aja kita mencari yuyunya ya. Oh iya anak negeri, yuyu sangat suka bersembunyi di balik bebatuan. Jadi kita harus jeli yang mencarinya. Wah, entok, Le, Le. Mantap. Tapi di tanganku ki. Nah, ini nih cara carinya. Kita pasang perangkapnya, tapi kita ambil batunya dulu. Nah, ini langsung nanti yuyunya ini ikut kena arus air. Wah, kecapit lah ya. Tahukah kalian kalau yuyu merupakan sebutan untuk beberapa jenis kepiting kecil dari superfamily Gecarcinoicoidea. Jenis kepiting yang satu ini terkenal akan kemampuan bertahan hidupnya yang luar biasa dan juga rasanya yang gurih. Ayo semangat, cari lagi yang banyak ya anak-anak. Tenang. Kenapa? Kecopet. Kayak gede. Wah. Bisa guys, golek mana wae. Bisa nih nanti kecopet. Wah, tenan deh. Di daerah Temanggung ini, yuyu kerap dianggap sebagai hama pertanian, khususnya pertanian padi. Yuyu memiliki kebiasaan membuat lubang di pematang sawah dan saluran irigasi yang dapat membocorkan air yang digunakan untuk mengairi sawah. Namun tak jarang juga yuyu memakan padi yang masih muda sehingga membuatnya rusak dan tidak dapat tumbuh. Wes, sepertinya sudah cukup banyak nih tangkapan yuyu kita kali ini. Kali ini kita bakal bikin botok yuyu jagung. Ini bahannya udah siap. Aku bagian motong yuyunya. Ada yang marut kelapa, ada yang nyiapin bumbu-bumbunya. Ini biar cepet jadi, langsung kita bikin aja. Ayo Bu, mama Bu. Asik, waktunya memasak lagi. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat botok yuyu jagungnya anak negeri. Seperti biasanya, kita bagi-bagi tugas lagi ya, supaya masakan cepat jadi. Maklum, perutku sudah mulai keloncongan lagi. Sementara aku memotong dan membersihkan yuyunya, Dejingga bertugas memarut kelapa. Nah, kalau bumbu sih, aku serahkan saja sama ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Buning? Semangat ya Buning. Haluskan bumbu seperti bawang merah,
bawang putih, cabai kunyit, dan juga garam. Oh iya, penggunaan bumbu dengan aneka rempah seperti ini dapat menetralisir aroma amis pada yuyu, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, dan juga yang lainnya. Selesai memarut kelapa, di Jingga masih harus memisahkan butiran jagung dari bongkolnya. Kalau di daerah Temanggung sih menyebutnya dengan metili. Hal ini dilakukan karena jagung akan kita jadikan isian botoknya nanti selain si yuyu. Ini mas, jagungnya saiki digodok sih. Oh iya, nih. Proses merebus jagung membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Lalu angkat setelah matang. Kelapa parut sudah siap, bumbu sudah siap, yuyu juga sudah siap. Sekarang waktunya mencampurkan semua bahan menjadi satu. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata ya anak negeri, biar tambah mantap nanti rasanya. Selanjutnya tinggal bungkus menggunakan kulit jagung. Proses ini gampang-gampang susah loh anak negeri. Kalau nggak pandai, ikatan bisa lepas, botok malah menjadi berantakan. Tapi tenang, soal bungkus membungkus, aku wes ahlinya ya. Rapi ya, ya. Ada yang unik nih, cara bungkus bikin botok yuyu jagung itu pakai bungkusan jagungnya. Namanya apa, Bu? Klobot. Klobot. Ini bertujuan agar nanti ketika dikukus aromanya lebih khas. Bener ya, Bu ya? Wah. Nah, anak negeri, sedikit informasi nih. Dulu, botok terbuat dari ampas kelapa yang sudah diambil santannya. Nah, dari sinilah ampas kelapa yang dianggap tak bernilai malah menjadi makanan yang enak setelah dicampur dengan bahan-bahan lainnya dan juga bumbu khusus. Wah, pun kathah niki, Bu. Ya, cek cicang lah ya. Oh, nggih. Mateng. Wes, semua botok sudah terbungkus kulit jagung. Sekarang waktunya mengukusnya anak negeri. Tenang, mengukus botok tak membutuhkan waktu lama kok. Cukup menunggu selang waktu selama 15 menit saja sampai kulit jagung yang dijadikan bahan bungkusnya berubah warna. Ya seperti ini, botok yuyu jagungnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Selagi hangat-hangat ya anak negeri. Favorit aku nih, ini botok yuyu jagungnya udah jadi. Ayo, bareng-bareng. Nasi dijegok sih. Ayo, paling cocok pakai nasi jagung ini pasti. Enak, mantap ya, Bu ya. Wah, coba ya, aku suka loh, nasi ini loh. Wele, ini sih enak sekali anak negeri. Makan yuyu itu sensasinya ya mengambil sisa daging yang menempel di cangkangnya seperti ini. Kalau aku menyebutnya dengan menyusupi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apalagi dinikmati bersama-sama seperti ini. Lelah beraktivitas seharian langsung hilang karena rasanya memang enak banget anak negeri. Cocok sekali dijadikan menu saat berbuka puasa ya. Diajak Dek Jingga mencari buah langka yang hanya ada di dalam hutan. Wes, ayo semangat anak negeri. Pokoknya ikuti aku terus yo. Meski puasa, yo harus tetap semangat. Wah, anak negeri, akhirnya kita udah sampai di pohon tujuan kita. Nih, namanya pohon buah bendo. Unik kan namanya kan? Nah. Mas, kowe ngerti ra iki umure wis ratusan tahun lho. Oh iya? Ih, takone bapake. Gino, Pak? Tenan iki umure ratusan tahun, pohon langka nih. Wah, unik kan? Nah, ini tuh hampir sama kayak pohon duren. Usianya tuh sampai ratusan tahun. Ini cara mandatnya unik karena harus dibikin tatakan dulu. Pak, Putih Pak, kalau makai tak ngrewangi dameli, Putih. Nggih. Iki carane masang ngono iki. Oke. Nah, template terus dipalu. Oh, ngeten. Nah, ya. Awas Mas tangannya. Walah, ternyata pohonnya super besar dan juga tinggi sekali ya. Ini sih harus benar-benar ahlinya untuk memanjat pohon sebesar dan setinggi ini. Wah, tugel Pak. Kaboten kula. Boten saged, Pak. Nah, ini anak negeri susahnya mau panen buah bendo nih. Ah, ya Allah, sampai patah nih tatakannya. Angel nggih, Pak, nggih. Wah, jenengan mohon, Pak. Pun mriki. Awas, Pak, ngapunten, Pak. Tak ada priyen.
Jon angel. Jingga gak usah gajal ya. Bapak mriki Pak. Wah, jon angel tenan iki. Wes, biar aman, biar Palik aja yang manjat dan ambil buahnya. Aku dan Dek Jingga nunggu buah bendonya di bawah saja yo. Wih, lihat anak negeri, Palik ternyata jago sekali ya manjat pohonnya. Mirip Spider-Man. Petik yang banyak ya Palik. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalian, pohon buah bendo ini dulu sangat mudah ditemukan, sama seperti pohon nangka dan juga pohon sukun. Namun sayangnya saat ini pohon yang tingginya bisa mencapai belasan meter ini sangat sulit ditemukan. Padahal pohon bendo memiliki manfaat ekologis yang sangat baik loh bagi alam dan masuk sebagai emergent tree, yaitu tanaman yang bermanfaat bagi kelestarian sumber daya air. Lempar buah bendonya Palik. Awas yo Dek Jingga, sambil lihat ke atas, jangan sampai buah bendo yang besar seperti sukun mengenai kepalamu. Nah, bisa pingsan nantinya. Bahaya pokoknya, ayo minggir-minggir. Nah, seperti ini buah bendonya anak negeri. Ada yang pernah mencobanya belum? Sekilas mirip sukun, tapi kok ada rambutnya gitu loh. Wah, kalau rambutan kok besar banget kayak gini ya. Ayo Dek Jingga, kita berpencar cari buah bendo yang dijatuhkan sama Palik. Kita cari semua yo, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aduh, aduh, ketulot-tulot terus. Itu akeh ki. Setot aku wis entuk akeh ki. Mas. Nanti wonge. Mas, iki lho. Sampeyan ngopo Mas malah penak-penak lungguh nang kene iki lho aku entuk akeh. Aku ke gak enak-enak iki bar ketiban buah bendo nih loro tenan iki. Sirahe lek pundake wis kepleset saiki wis di dalan wae. Wis nyawadahi. Tulungi kayak apa priye? Entuk akeh ro. Weh. Wis. Pak, sampun nggih Pak nggih. Ayo. Mumet kabeh. Sekarang waktunya membawa buah bendo ini pulang untuk kita olah menjadi masakan yang istimewa. Sop snerek mungkin sudah tidak asing didengar di telinga masyarakat umum. Nah, kali ini kita mau bikin sop snerek yang unik. Karena biasanya kan pakai kacang merah. Kali ini sebagai penggantinya, kita mau pakai biji dari buah bendo ini. Nggih Pak, nggih? Ya, nggih. Wijine tenan nih. Nggih, wijine mawon. Enak pura ya, Pak? Ya enak. Wah, coba penasaran aku. Ini dia bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat sop senere ini. Lumayan komplit ya anak negeri. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Lumayan bisa buat menu buka puasa ya toh. Nah, biar cepat selesai, sengaja aku dan Dek Jingga dan juga Mbak Hening bagi-bagi tugas nih. Aku membersihkan biji buah bendo, Mbak Hening dan Dek Jingga bertugas menyiapkan bumbu halus dan bahan irisannya. Buka buah bendo, lalu ambil biji buahnya ya. Oh iya anak negeri, tahukah kalian kalau buah bendo termasuk bijinya ini ternyata sudah sejak lama digunakan oleh banyak suku pedalaman sebagai sumber nutrisi. Karena memang benar banyak akan kaya akan manfaatnya. Sembari aku ambil biji buahnya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, merica, dan juga garam. Lalu iris bahan pelengkapnya seperti wortel, kentang, tomat, dan juga daun sop. Iki lek juga bisa ngono ya. Aku melu. Ini iki. Hati-hati. Wah. Meriah ini. Tumis bumbu-bumbu halus sampai harum. Tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, baru masukkan biji buah bendonya. Nah, biar tambah top markotop, tambahkan daging sapi yang masih ada tulang-tulangnya. Lalu tunggu hingga mendidih. Baru masukkan bahan irisannya seperti wortel, kentang, dan juga daun bawang. Tenang guys. Jaga api agar tetap menyala ya anak negeri, agar sop senereknya cepat matang. Oh iya anak negeri, sop senere ini yang akan aku buat ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan loh. Konon sop ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu snert, yang artinya kacang polong. Namun, karena lidah orang Jawa yang susah mengucapkannya, maka kata snert pun lambat laun berganti kata senere.
Sedangkan untuk bahan dasarnya pun juga berganti dari kacang polong menjadi kacang merah. Hal ini didasari karena sulitnya untuk mendapatkan kacang polong pada saat itu, yang kebanyakan hanya dimiliki oleh orang-orang Belanda, bukan rakyat biasa. Sedangkan di daerah Temanggung ini, kacang merah biasanya diganti dengan biji buah bendo. Nah, ini lho, nek masak ki sener ki wortel itu kayak sehat go mata ki. Iya, Pak. Iya. Oh, ya wis engko aku arep mak wortele sak akeh. Percaya apa ora? Ora. Tak kei bukti. Apa buktine? Kowe pernah weruh kelinci nggo kacamata apa? Nah, nen. Loh, sudah matang nih anak negeri. Waktunya diangkat. Dan ini dia, sop senere biji buah bendonya siap untuk disantap sebagai menu buka puasa. Sop senerek biji buah bendo. Udah jadi. Aromanya mantap. Wis ra sabar aku arep mangan iki. Wis, nggo, Bu nih, Bu. Pak getap nggih, buren nggih. Ini sih benar-benar mak legender. Lezatos kronyos. Oh iya anak negeri, dahulu orang Belanda menyajikan sop serena ini ditemani dengan sepotong roti. Berbeda dengan sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya daerah Temanggung, menikmati segarnya sop senerek ini dengan nasi hangat. Rasa dari sop senerek biji buah bendo ini enak dan seger. Ini sayurannya semua empuk, dagingnya juga empuk banget. Apalagi nih yang unik, biji buah bendonya hampir seperti kacang tapi lebih pulen. Ada satu lagi, Mas. Selain enak, biji buah bendo ini juga mengandung protein dan serat loh. Seratnya baik buat pencernaan tubuh. Masan kata sangat manfaatnya nggih. Banyak sekali. Kai lo, Mas. Tekan wis kai. Sini nih. Napa? Keren. Setelah buah bendo, sekarang waktunya aku bantu Dijingga di pabrik tahu milik Paliknya, alias Paman Dijingga. Wah, lumayan kan sambil belajar cara membuat tahunya. Ya siapa tahu kan bisa punya pabrik tahu sendiri nantinya. Meski harganya tak seberapa, namun proses pembuatan tahu lumayan cukup panjang loh anak negeri. Pertama-tama, guling kedelai yang sudah dicuci bersih dan direndam ke dalam air selama kurang lebih 5 jam, yang bertujuan agar kedelai menjadi empuk sehingga mudah untuk dihaluskan. Langkah selanjutnya yaitu proses perebusan kedelai giling menggunakan kayu khusus. Dengan bahan bakar kayu, jenis kayu ini dipilih karena tidak menghasilkan asap yang tidak pedih di mata. Rebus selama kurang lebih 30 menit hingga benar-benar mendidih. Setelah mendidih, angkat air kedelai dan saring menggunakan kain kelambu. Ojo lali yo, tampung air sari kedelai ini karena air inilah yang akan kita manfaatkan anak negeri. Nah, dalam proses persaringan ini yang diambil airnya siapa ya? Nah, ya patinya ya. Nah, kalau untuk ampasnya ini nanti bisa dimanfaatkan atau dibuat tempe gembus atau buat pakan ya bisa ya Pak ya? Pakan sapi. Oh, pakan sapi. Pak, coba cepet rampung Pak. Selanjutnya, angkat sari kedelai. Kemudian tuang ke dalam cetakan kayu. Lalu tumpuk dengan pemberat pada bagian atasnya ya. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air, sehingga sari kedelai berubah menjadi padat. Belum selesai. Karena tahu masih harus dipindahkan ke tempat pendingin ya anak negeri. Lalu barulah tahu siap untuk dipotong-potong. Ya, tahu Temanggung memang terkenal beda anak negeri. Rasanya yang unik dan khas membuat tahu Temanggung banyak diminati masyarakat. Ini nopo malih Pak, sampun. Ampun, Mas. Ampun, Pak. Ampun. Iki no tahu buat jenengan mawon. Matur nuwun. Santai. Matur iki. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, sami-sami. Nggih ngono Pak. Sami ngoten nggih. Makanan yang populer di Temanggung adalah salah satunya kupat tahu. Kupat tahu ini sebenarnya dulu terkenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak variasi yang dibuat untuk sajiannya. Kali ini kita mau bikin kupat tahu khas Temanggung yang tentunya lezat banget. Nah, anak negeri,
Masakan tradisional adalah bagian yang terpenting dari warisan budaya satu bangsa. Di Indonesia sendiri, berbagai hidangan khas daerah dapat ditemukan dengan cita rasa yang khas dan juga sangat beragam. Salah satu hidangan yang khas itu adalah kupat tahu yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, kupat tahu dikenal dengan nama tahu kupat yang sangat populer di antara kaum bangsawan dan juga rakyat biasa. Wih, tahunnya wes ini digoreng karo kacangnya ya. Oh, siap Bu, karo kacangnya. Iya. Oke. Alon, Yo. gambar. Ini loh Mas. Oke. Goreng kacang tanah terlebih dahulu, cukup sampai berubah warna menjadi coklat tua. Itu tandanya sudah matang. Awas, jangan sampai gosong ya anak negeri, karena kalau gosong bisa jadi pahit nanti bumbu kupat tahunya. Nah, setelah diangkat, kacang tanah harus dihaluskan terlebih dahulu. Tambahkan air secukupnya, kemudian asam jawa dan juga gula jawa. Haluskan sampai semua bahan tercampur rata. Sambil menunggu dijingga menghaluskan bumbunya, aku mau menggoreng tahunya terlebih dahulu. Awas, jangan dekat-dekat ya. Minyaknya panas banget sekali loh ini loh anak negeri. Goreng tahu sampai berubah warna kecoklatan. Jangan terlalu kering, biar tekstur tahunya masih terasa lembut ya. Nah, seperti ini. Angkat tahu, lalu tiriskan. Mas, saiki iki digodhog sik ya. Nggih, iki Bu. Oh iya anak negeri, kupat tahu tidak hanya dikenal karena kelezatannya saja loh, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Kupat tahu merupakan simbol kebersamaan dan kekeluargaan karena sering disajikan saat acara keluarga seperti hari raya ataupun acara syukuran. Sih. Wah, wis mateng Pak Teh, wis mateng. Nah, dah. Sik Mas, ben aire ilang. Sih. Oh, ben-bennya atus. Ki- Dek ngono. Ben kupate ra. Dek terus ya Mas ya. Tenan lagi. Wis lah. Akhirnya ketupatnya sudah jadi dan sekarang tinggal mencampur semua bahan-bahannya. Siapkan bumbu kacangnya, lalu masukkan irisan tahu, masukkan juga irisan ketupat, ditambahkan irisan kol, dan masukkan juga kecambahnya ya. Dan yang terakhir, irisan daun seledri. Oh iya, jangan lupa, biar rasanya tambah mantap, tambahkan kecap sesuai selera yo. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Bolo anak negeri, saiki wayahe kupat tahu tampil. Nah, ini kupat tahunya udah jadi. Aromanya sedap banget ya. Iya, Mbak. Iya, Bu ya. Wah. Dah, kok enak ya? Kalau menurutku, ini semua perpaduan rasa yang sangat harmonis anak negeri. Semua bahan dan bumbu punya masing-masing peran, menciptakan sebuah rasa yang luar biasa nikmat. Tapi anak negeri, sudah pada tahu kan kalau tahu yang aku makan ini merupakan sumber protein. Namun selain sebagai sumber protein, tahu juga mengandung banyak nutrisi loh, seperti karbohidratnya, seratnya, dan juga lemak yang baik untuk mengontrol gula darah, meningkatkan kekuatan tulang, dan baik dalam memelihara fungsi otak. Udah enak, menyehatkan lagi. Auto nambah ini yo.